Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Kabar baik, diberkati Tuhan dan luar biasa. Pada kesempatan di pertengahan minggu ini, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan persekutuan dari keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada dan beribadah malam hari ini, kita mau berkonsentrasi, kita memusatkan pikiran kita, kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kita, bahkan setiap firman Tuhan yang kita akan dengarkan, kita boleh rasakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat hati kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kita akan berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali melalui ibadah online di pertengahan minggu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kuduskan dan sucikan seluruh kehidupan kami, bahkan layakan. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami, bahkan memimpin pujian hamba-Mu, dan juga setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, bahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir pada setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan, kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, patahkan, hancurkan setiap kuasa iblis, kegelapan roh jahat, penguasa di udara, intimidasi kuasa setan apapun yang bahkan yang memakai internet yang ada sehingga terganggu saluran pensiaran TV Tuhan. Kami berdoa, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga, mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan pada waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Tuhan. Mari angkatlah hatimu, tinggalkan segala keberatanmu, tinggalkan segala kesusahanmu, segala apapun yang menekan kehidupanmu. Lepaskan dan bebaskan jiwa rohmu. Dan mari kita angkat pujian, kita sembah Dia. Anak-anak sekalian, ibu bapak, oma dan opa, kita sama-sama angkat pujian ini. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji
kita puji Dia. Rohmu bekerja saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian saat ku memujimu. Amin Tuhan. Saat ku memujimu, haleluya. Rohmu bekerja saat ku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusanmu, amin Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami meninggikan Yesus. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Kami memujimu, haleluya. Saat kami memujimu Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Saat kami menyembahmu Tuhan, kami rasakan kehadiranmu Tuhan. Jamahanmu, lawatanmu yang menguatkan hidup kami. Amin. Pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan Engkau lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kami. Kehadiranmu Tuhan selalu Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, bahkan penghiburan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan dan tinggalkanku. Dia setia menopangku. Mari kita berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Mari Ibu Bapak sama-sama angkat pujian ini. Kuat
remaja, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Mari kita berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Serah ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan. amin Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sembah Dia, Dialah yang ajaib, Dialah yang ajaib. Dia penuh kuasa, Terima kasih. sanggup memulihkan, Amin. sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya, 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 Terima kasih. haleluya, haleluya, Yesus baik. haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau saja. Kami perlu kebenaran firman Tuhan. Kami perlu perkataan-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau berfirman melalui hamba-Mu, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi. Kami perlu kebenaran firman Tuhan. Kami perlu siraman kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu. Kami sangat rindu, Tuhan. Kami rindu perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, ya Tuhan. Kami lemah adanya, Tuhan. Kami tidak berdaya. Engkau melihat setiap keadaan pribadi kami, lepas pribadi kami pada malam hari ini. Setiap keluarga lepas keluarga, keberadaan kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Hidup tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak mampu. Hidup tanpa-Mu, Tuhan, kami tidak bisa, Tuhan. Biar kekuatan-Mu yang menopang kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah dan menghiburkan kami. Bukakan kebenaran rahasia firman-Mu melalui hamba-Mu, ya Bapa. Biar kami boleh dikuatkan. Kami boleh dihiburkan, Tuhan. Bahkan kami boleh ditegur atas kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Engkau perbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Jiwa kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Aba ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami buka pintu hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap tanah hati kami menjadi suatu bejana yang siap dibentuk oleh kebenaran penjunan-Mu. Tanah hati kami, Tuhan, menjadi tanah hati yang liat, yang siap dibentuk, Tuhan. Setiap kerikil-kerikil, dosa-dosa apapun yang menghalangi pembentukan itu kami keluarkan. Kami usir di dalam nama Yesus, Tuhan. Setiap yang mengganjal, setiap apapun, Tuhan, yang menghalangi benih firman-Mu itu untuk tumbuh di dalam kehidupan pribadi kami patahkan, kami usir dia di dalam nama Yesus, Tuhan. Sehingga Tuhan, kami menjadi bejana yang siap dibentuk oleh penjunan-Mu, ya Allah. Ini hidup kami, Tuhan. Kami bawa ke sungai-Mu. Biar kami minum, biar kami dipuaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Yang siap percaya katakan haleluya. Haleluya. Dan sekali lagi katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, ya. Dan kita buka bersama-sama dan kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini untuk bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan di pertengahan minggu ini, di hari Rabu ini. Saya mau kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saudara sekalian di dalam Tuhan, kita sama-sama telah membaca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan di dalam ayat yang pertama itu penekanannya untuk kita semua bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan itu gembala kita, dan dikatakan di sana, takkan kekurangan aku. Kekristenan itu adalah sebuah kehidupan, karena itu harus menjadi realita dalam hidup orang percaya setiap hari. Selama kita memandang kekristenan hanya sebatas agama dan bukan sebagai suatu realita, keadaan di mana Tuhan menyertai kita sebagai gembala yang baik, sampai kapanpun kerohanian kita tidak akan maju, ya, iman kita tidak akan bertumbuh, dan pengenalan kita akan pribadi Tuhan tetap saja dangkal. Kenapa? Karena kekristenan kita hanya satu agama dalam diri kita. Tetapi kalau kekristenan itu adalah satu hubungan antara pribadi kita dengan Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana menjadi domba dan gembalanya adalah Tuhan. Itu yang penting dalam hidup saya dengan saudara, untuk mengerti akan kebenaran firman Allah. Sehingga di dalam firman Tuhan ini kalau kita baca baik-baik, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, yang pertama, takkan kekurangan aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, sering kita bicara tentang kekurangan dalam hidup. Apapun itu, kita merasa kita kurang dan lain sebagainya. Kita harus perhatikan baik-baik. Kalau kita menganggap Allah sebagai gembala yang baik, tentu saudara tidak akan merasa seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang demikian. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau dia gembala yang baik, dia gembala, dia pasti akan menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Dia menyediakan kekurangan apapun bagi domba-dombanya. Makanya Raja Daud di sini, saudara bayangkan seorang raja, pemimpin, itu masih bersandar kepada Allah. Secara logika, saudaraku, kalau orang sudah besar, jadi suatu pemimpin, dia nggak peduli lagi ada apakah dia di dalam hidupnya itu atau di luar hidupnya itu ada yang lebih besar dari dia, ada yang lebih dahsyat dari dia nggak peduli lagi. Ya contohlah saudaraku, kalau kita melihat pemimpin Korea Utara, dia nggak perlu Tuhan. Bagi dia, diri dia itu adalah yang paling tertinggi di negara dia, anggap dia adalah Tuhan bagi rakyatnya. Tapi saya mau bicara kepada saudara adalah, Tuhan adalah gembala yang baik, yang tahu persis apa kebutuhan domba-dombanya. Nah ini yang kita lihat dalam keadaan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di situ, apa tugas gembala? Yang pertama, dia buat kita tidak kekurangan. Yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Dikatakan di situ bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lalu ia membaringkan aku di air yang tenang. Ada satu keadaan yang luar biasa, ya. Suatu keadaan yang dahsyat yang kita perhatikan. Nyaman, tentram, dibaringkan di rumput yang hijau, ya. Seringkali kalau kita bicara tentang rumput hijau dan hubungannya dengan domba, tentu itu satu hal yang luar biasa. Dia tidak kekurangan makanan, dia tidak kekurangan minuman, bahkan dikatakan dibawa ke air yang tenang. Amin. Ya, dia dibawa ke air yang tenang. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Saudara kalau nonton film tentang hewan, fauna, ya, di dalam di televisi dan channel-channel yang ada tentang fauna, binatang-binatang itu seringkali justru di air di mana mereka ingin minum itu justru banyak musuhnya. Dia bisa ketemu di sana harimau, dia bisa ketemu di sana buaya, ya. Tapi Alkitab bilang, yang kita baca bersama, kalau Tuhan gembala kita, dia membawa kita ke air yang tenang. Dia akan hindarkan kita dari apapun yang akan menimpa kita, masalah, musibah, bahkan pun apa yang kita alami hari-hari ini. Saya yakin dan percaya fokus diri kita itu harus kita kenal
di hadapan Tuhan seperti apa? Apakah Kristenan kita hanya sebagai sesuatu agama saja atau suatu golongan saja? Ketika Anda menganggap demikian, rasa Allah sebagai gembala itu saudara tidak akan rasa. Tapi kalau kita merasakan Allah itu sebagai gembala, ada hubungan yang erat dengan Dia, maka saya yakin dan percaya semua fasilitas yang ada dalam ayat ini akan digenapi dalam diri kita. Termasuk kalau saudara perhatikan ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Wah, jiwa kita, saudara, seringkali kita menghadapi begitu banyak tekanan dalam hidup. Akhirnya jiwa kita tertekan. Kita tidak lagi merasakan ada damai sejahtera. Tertekan oleh problem, tertekan oleh masalah, tertekan oleh apapun juga. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Allah itu menyegarkan jiwa kita. Amin. Amin. Ya. Allah yang menyegarkan hidup saya dan saudara. Kalau Dia menjadi gembala kita yang baik, apapun rasa gelisah dalam hidup kita, mungkin gelisah akan tekanan hari-hari ini oleh keadaan yang ada, Allah sanggup menyegarkan itu. Asalkan hubungan kita dengan Allah, Dia gembala, saya domba. Real, nyata perjalanan hidup itu. Ya. Dan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa berbicara daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan, namanya kelam. Bicara tentang kekelaman itu bicara tentang hal-hal yang kacau, hal-hal yang kita tidak tahu ada apa di dalamnya. Tapi dikatakan di dalam ayat itu bahwa Ia, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun ada bahaya yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, mau bahaya apapun ataupun bahaya yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak orang berbicara tentang krisis ini. Krisis corona akan berdampak dengan krisis kelaparan. Tapi saya harus katakan kepada saudara yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, saya mau bilang sama saudara, ketika kita tahu posisi kita sebagai domba, kita tidak akan kekurangan. Amin. Ini bukan hanya tulisan biasa saja yang menghibur, tapi ini benar-benar adalah firman Allah. Alkitab bilang Dia menyertai kita, Dia bersama dengan kita. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita selama ini bersama dengan Tuhan, apa yang tidak Tuhan lakukan buat saya dan saudara? Banyak hal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia tidak tinggalkan kita sekalipun di jalan yang penuh dengan lembah kekelaman. Sekalipun penuh dengan persoalan, tetapi Dia terus menyertai kita. Dia berjalan, Dia katakan dalam ayat itu, aku tidak takut bahaya, kata Daud, sebab Engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud merasa tidak takut menghadapi tekanan apapun dalam lembah kekelaman itu, karena dia yakini benar bahwa Allah yang dia percayai sebagai gembala itu tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga dia katakan di situ, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu dan tongkat itu, seorang gembala itu harus punya gada dan tongkat. Tongkat itu untuk selalu membimbing para domba-domba itu. Kalau dia terjatuh, dia bisa pakai tongkat itu untuk menarik domba yang jatuh itu. Bahkan dia bisa pakai juga gada itu untuk menghalau binatang-binatang yang lain yang ingin mengganggu peliharaan domba itu. Bahkan gada dipakai untuk memukul kalau binatang-binatang itu berani menerkam. Saudara, Tuhan menyertai kita dengan kuasa yang demikian untuk menolong saya dengan saudara.
Dikatakan di dalam ayat itu. Dan ayat 5 bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Luar biasa. Saudara, tidak ada yang bisa membatasi Allah sebagai gembala kita, memberi kita makan sekalipun ada musuh-musuh. Anggaplah corona ini bagaikan musuh yang menghalangi kita untuk mendapat makanan. Tapi firman Tuhan bilang, Allahmu menyediakan makanan di hadapan lawanmu. Di hadapan musuhmu, di hadapan persoalan corona ini, Allah menyediakan makanan bagi saya dan saudara. Bahkan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Haleluya. Dia mengurapi kita, dia berikan kita sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, pengurapan dari Allah. Dalam pengurapan itu ada kekuatan, ada sukacita dari Allah. Dan dikatakan di situ bahwa pialamu penuh melimpah. Puji Tuhan. Dahsyat Allah di dalam hidup saya dan saudara ketika dia menjadi gembala yang baik dalam hidup saya dan saudara. Ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menekankan di sini bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, kita hanya dapat merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan saja. Kata belaka itu tidak ada yang lain. Bahwa hidup kita hanya disertai oleh kebajikan dan kemurahan saja. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, orang yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya dan dia adalah dombanya, orang yang selalu diikuti oleh dua hal ini, kebajikan dan kemurahan. Itu yang mengikutinya. Luar biasa saudara. Dan hidup kita dan saya dan saudara selalu melimpahkan kebajikan Tuhan dan selalu melimpahkan kemurahan Tuhan. Seringkali ketika kita menjadi lemah, kita tahu harus bagaimana. Kemurahannya, kasih karunia terjadi atas kita, kebajikan Allah terjadi atas hidup saya dan saudara. Dan dikatakan di situ, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang menjadikan Allah gembalanya, dia senang akan rumah Tuhan sepanjang masa. Dia senang berdoa, dia senang bergaul dengan Tuhan. Makanya dalam pasal 25 ayat 14 dikatakan di situ, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Semua perjanjian dan semua apa yang Allah katakan dalam Mazmur 23 tentang penyertaannya akan terjadi ketika engkau suka bergaul karib dengan Dia. Menjadikan hidupmu adalah domba dan Dia adalah gembala dalam hidup saya dengan saudara. Itu yang Tuhan mau supaya saudara lihat dalam kebenaran ini. Betapa Allah rindu supaya saya dan saudara melihat bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa atas hidup saudara. Saya ingat contohnya saudara, Daud pernah mengalami bermacam-macam lembah kelam. Dia pernah bertemu dengan Goliat. Dia pernah bertemu dengan singa-singa dan beruang ketika dia memelihara domba yang dipercayakan kambing domba oleh ayahnya. Tapi selalu dia mendapat kemenangan. Kenapa? Karena pengalaman itulah yang tercipta dalam dirinya. Karena Allah adalah gembalanya yang baik. Daud tidak pernah takut dengan Goliat dan segala binatang apapun, buas sekalipun. Sebab dia tahu Allahnya lebih besar dari semua masalah itu. Allah lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mari jemaat, engkau yang ada di rumah hari-hari ini, pegang firman Allah. Posisikan dirimu sebagai domba. Allah akan menyediakan segala keperluanmu dengan iman. Jangan punya kekristenan hanya kekristenan KTP saja, atau kekristenan saudara hanya sebagai satu agama. Tapi kekristenan Anda adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan antara domba dan gembala. Kalau itu terjadi, maka firman Allah melakukan perkara besar dengan janji-janjinya yang Dia berikan bagi saya dan saudara.
Sehingga Alkitab dengan tegas katakan di sana, Allah akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Itulah kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara pada pertengahan minggu ini. Saya yakin kekuatan dari firman ini membangkitkan semangat Anda bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan oleh gembala saudara, Yesus namanya. Amin. Dia tidak akan lupakan Anda yang selalu memanggil namanya, yang setia akan kebenarannya, yang setia dalam kebenaran firman Allah, setia dalam melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia tidak akan meninggalkan saudara. Haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saya dengan saudara, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Bilang Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa. Amin. Peliharaku. Dia baik Tuhan. Dia baik. Engkau baik Tuhan. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia pelihara kita sama seperti domba-domba, dan Dia adalah gembala. Seringkali kita menjadi lemah oleh karena keadaan. Tapi satu hal yang disampaikan kepada saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dia gembala yang selalu menyertai. Dia ada dalam segala kehidupan. Di tengah keluargamu Dia tetap tinggal bersamamu. Karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia terus menyertai saudara. Amin. Apapun pergumulanmu, Amin. malam ini saya sampaikan kepada saudara, Dia gembala yang baik. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Yang sakit di rumah, Tuhan sembuhkan engkau. Amin. Tuhan jamah engkau. Amin. Percaya dengan iman. Apapun yang engkau alami, yang lemah, jiwanya lemah, disegarkan oleh Tuhan. Biar Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah hidupmu dalam nama Yesus. Allah ada di dekatmu dan menjamah engkau dengan kuasa-Nya dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Allah cukupkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi masalah dalam keluarga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Allah sumber dari segala-galanya. Percaya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Percaya bahwa Dia Allah selalu menyertai kita. Dan Dia tahu apa yang menjadi fokus hidup kita. Dan Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita.
Sebab dia gembala yang sangat mengerti domba-dombanya. Amin. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku. Sembah dia, dia baik bagiku, dia baik bagiku. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba berdoa buat umatmu yang ada di rumah. Allah pelihara mereka dengan kasih sayang. Allah kuatkan ketika mereka lemah. Allah berkati keluarga mereka masing-masing. Amin. Apapun yang mereka alami, Tuhan, Engkau sumber dari semua jawaban. Amin. Hamba berdoa, Tuhan tolong, biar Tuhan selama kami ada di rumah, Engkau tolong semua apa yang kami perlukan. Haleluya. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Amin. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami dari penyakit corona ini. Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Amin. Pulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Allahku, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar Amin, Tuhan. atas seluruh kehidupan kami. Amin. Berdoa, kami percaya ketika corona ini berakhir, Engkau bangkitkan ekonomi umatmu lagi. Amin. Berkati dengan berkat yang melimpah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama hamba Yesus. serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Kami nama serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan seluruh pergumulan hidup kami. Tuhan. Bahkan pergumulan bangsa ini. Amin. Dengan presiden kami Tuhan, Tuhan. wakil presiden. Pakai mereka Tuhan Tuhan. sebagai alat-Mu Amin. untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan Amin. diberkati oleh Allah. Amin. Kami ucap syukur buat semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Berkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan malam hari ini. Dan kami juga akhiri ibadah kami. Allah menyertai kami. Allah bersama dengan kami. Dan Allah memberkati hidup kami. Bahkan hamba berdoa, sepanjang peristirahatan malam ini, biar Tuhan lindungi, bungkus dengan darah-Mu. Malaikat sorga berpasukan berkemah, melindungi kami. Bersama dengan kami sepanjang malam. Bangunkan besok pagi kekuatan baru. Bahkan rumah-rumah umat-Mu bungkus dengan darah-Mu. Tidak ada penyakit sampar termasuk corona akan menghampiri umat-umat Tuhan. Allah menyertai mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akhiri ibadah pertengahan minggu ini. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Aminkan berkat yang kau terima. Diberkati hidupmu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati anak-anakmu. Amin. Diberkati orang tuamu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kami cinta terima. kasih daripada anaknya Yesus Kristus, serta pertolongan perlindungan Roh Kudus Amin. menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih banyak Bapak Gembala yang sudah memberitakan kepada kita semua firman Tuhan. Saudaraku, sementara korban persembahan saudara bisa kumpulkan, dan kita akan berikan korban persembahan, saudara kumpulkan di dalam amplop. Nanti ada waktunya saudara bisa bawakan ke gereja atau saudara bisa transfer. Mari kita angkat lagu pujian. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan diriku. Saudara berikan persiapan korban persembahan yang terbaik dan beri dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama angkat lagu pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
menghibur hatiku. Katakan sekali lagi namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, Amin. nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus selalu menghibur kita semua dan memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Dan juga jangan lupa saudaraku, ada pengumuman hari Sabtu. Jangan lupa saudaraku, ambil roti dan anggur perjamuan di gereja. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Saudaraku, jangan lupa kirimkan perwakilannya saja untuk datang mengambil roti dan anggur perjamuan. Sudah kami persiapkan. Ataupun kalau yang belum mendaftar di WhatsApp, saudaraku boleh daftarkan namanya atau jumlah anggota keluarganya. Mungkin ada perubahan, saudaraku bisa ganti di daftar list yang ada di WhatsApp. Dan jangan lupa para pemenang lomba, hadiahnya juga bisa diambil hari Jumat, lomba Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi kita di hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Stay at home. Amin. Di rumah aja, jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan berkati.